Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Alifia Umaya. Saya dari Poltekkes Kemenkes Semarang, program studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetik dari kelas reguler A dengan NIM P1337431220025. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai analisis kuantitatif metode TPC pada bahan makanan. Sebelum kita membahas mengenai prosedurnya, mari kita bahas mengenai apa sih kegunaan dari metode TPC itu. Makanan yang telah terkontaminasi mikroba itu dapat menyebabkan foodborne disease atau keracunan makanan yang dapat mengakibatkan timbulnya penyakit pada orang yang mengkonsumsinya. Nah, hal ini disebabkan oleh bakteri patogen, virus, maupun jamur yang telah mencemari makanan atau bahan makanan tersebut. Nah, salah satu cara untuk mendeteksi atau menganalisis jumlah mikroba yang ada di dalam makanan yaitu dengan cara uji TPC atau total plate count di laboratorium. Nah, pengujian total plate count atau TPC ini dimaksudkan untuk menunjukkan jumlah mikroba yang terdapat dalam suatu produk dengan cara menghitung koloni bakteri yang ditumbuhkan pada media. Produk makanan ataupun bahan makanan itu dapat dikategorikan aman jika total koloni bakteri tidak melebihi 1 kali 10 pangkat 8 koloni forming unit per mili atau CVU per mili. Nah, hal tersebut berdasarkan SNI tahun 2008. Nah, selanjutnya kita masuk pada prosedur metode TPC pada bahan makanan. Nah, hal-hal yang diperlukan untuk analisis kuantitatif metode TPC bahan makanan ini, yang pertama kita membutuhkan alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan dalam metode TPC ini, yang pertama ada cool box, kemudian menggunakan autoclave listrik, lalu termometer gun, kemudian pH meter, sarung tangan plastik, spatula, kemudian ada plastik steril, kemudian ada stomaser, kemudian cawan Petri, pipet volume, lalu tabung reaksi, inkubator, koloni counter, botol Scott Durant, kemudian menggunakan timbangan digital, dan yang terakhir kita menggunakan laminar airflow. Selanjutnya, bahan-bahan yang digunakan yaitu yang pertama tentunya ada sampel bahan makanan, kemudian ada Aquades, lalu ada BPW. BPW itu adalah buffered peptone water. Kemudian ada PCA yaitu plate count agar, dan yang terakhir kita menggunakan alkohol 70%. Selanjutnya kita masuk pada langkah kerja. Nah, hal-hal yang harus kita lakukan yang pertama yaitu ada pengambilan sampel. Pengambilan sampel ini kita lakukan ada beberapa tahap, yaitu awalnya kita harus persiapan alat dan bahan serta sterilkan terlebih dahulu sebelum digunakan, yaitu dimasukkan ke dalam autoclave listrik selama 15 menit dalam suhu 121 derajat Celcius. Kemudian ambil sampel bahan makanan dan masukkan ke dalam cool box. Kemudian yang ketiga itu cek suhu, timbang berat, dan ukur pH pada sampel bahan makanan yang telah kita ambil. Selanjutnya, ambil beberapa bagian per sampel setiap jenis bahan makanan yang kita akan tes, yaitu menggunakan spatula steril di plate sampai 20 gram.
Selanjutnya, masukkan ke dalam tempat yang telah tersedia secara aseptik, yaitu plastik steril, dan campur dengan larutan BPW, yaitu Buffered Peptone Water, sebanyak 180 ml, kemudian tutup rapat. Yang terakhir, tulis tanggal pengambilan sampel dan nama sampel. Selanjutnya, kita masuk pada langkah kerja yang kedua, yaitu pengecekan pH pada sampel makanan. Hal-hal yang harus dilakukan, yang pertama, pengambilan sampel padat itu menggunakan sendok ataupun spatula steril, itu kita masukkan ke dalam masing-masing plate. Kemudian, masukkan sampel padat ke dalam plastik steril dan timbang di atas timbangan digital dengan berat sampel 20 gram. Kemudian, sampel 20 gram tersebut yang ada di dalam plastik steril itu diencerkan dengan stomaser. Setelah encer, sampel dicek pH-nya menggunakan pH meter dengan cara dicelupkan pH meter ke dalam sampel yang sudah encer. Yang terakhir, maka kita sudah bisa mendapatkan hasil pH pada sampel makanan tersebut. Kemudian langkah kerja yang ketiga, kita ada pembuatan larutan pengencer. Hal-hal yang harus dilakukan yaitu masukkan 20 gram larutan Peptone Water ke dalam 1000 ml Aquades di gelas ukur, kemudian aduk rata. Selanjutnya, masukkan 180 ml campuran larutan Peptone dan Aquades ke dalam 5 botol Scott Durant. Kemudian yang ketiga, tutup botol Scott Durant, dan setelah itu disterilisasi dengan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Kita masuk pada langkah kerja yang keempat, yaitu pengenceran sampel atau kultur mikroba. Nah, setelah larutan BPW atau Buffered Peptone Water itu dibuat, kemudian lakukan proses pengenceran dari penghancuran sampel padat menggunakan stomager. Nah, prosedur dari proses pengenceran sampel kita akan uraikan. Nah, jadi yang pertama harus kita lakukan itu sampel atau kultur mikroba 20 gram yang sudah dicampurkan dengan larutan BPW 180 ml yang tadi ada di plastik steril, kemudian dihaluskan sampai cair menggunakan stomager. Itu untuk pengenceran yang pertama. Kemudian setelah diencerkan, ambil 1 ml sampel pengenceran dengan pipet volume dan tuangkan ke tabung reaksi yang berisi 9 ml Aquades. Nah, itu untuk pengenceran yang kedua. Kita lakukan pelakuan yang sama sampai pengenceran yang ketiga dan juga sampai yang keempat. Pengenceran yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu merupakan pengenceran bertingkat. Jadi pengenceran bertingkat itu tujuannya untuk memperkecil atau mengurangi jumlah mikroba yang tersuspensi dalam cairan. Penentuan besarnya atau banyaknya tingkat pengenceran itu tergantung pada perkiraan jumlah mikroba dalam sampel. Kemudian kita masuk pada langkah kerja yang kelima, yaitu teknik isolasi mikroba dengan metode tuang atau pour plate. Nah, hal-hal yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, 1 ml suspensi atau media kultur dari setiap pengenceran yang sudah kita lakukan tadi itu diinokulasikan pada cawan Petri kosong. Kemudian tuangkan media agar yang masih cair, lalu campurkan media dengan sampel dengan memutar cawan Petri mengikuti pola angka 8. Kemudian inkubasi sampel pada suhu 37 derajat Celcius selama 2 kali 24 jam. Setelah 2 kali 24 jam, terdapat hasil yaitu pertumbuhan koloni pada media agar.
Kemudian, jumlah TPC tadi dihitung dengan menggunakan koloni counter. Selanjutnya, didapatlah hasil dari TPC tersebut. Nah, pada prosedur analisis kali ini, kita juga menggunakan metode hitung cawan. Nah, jadi prinsip dari metode hitungan cawan ini adalah menumbuhkan sel-sel mikroba yang masih hidup pada suatu atau beberapa media, sehingga sel tersebut berkembang biak dan membentuk koloni-koloni yang dapat dilihat langsung dengan mata telanjang tanpa menggunakan mikroskop, dan koloni itu dapat dihitung menggunakan koloni counter. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Apabila banyak salah kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.